Terima kasih. Pada hari ini, hari Senin tanggal 22 September tahun 2025, kami baru saja selesai rapat kerja bersama Bapak Gubernur dan jajaran di Jaya Sabe. Oleh karena itu, izin kami melaporkan poin-poin ya daripada hasil rapat kerja tadi. Yang pertama, Bapak Gubernur sangat mengapresiasi ya kegiatan Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan, Pansus TRAP disingkat ya. Jadi beliau dengan jajaran sangat memberikan motivasi, memberikan arah-arah kepada kami legislatif DPRD Provinsi Bali untuk terus bekerja, baik itu dalam konteks evaluasi di kantor, rapat kerja dengan yang terkait ya, apakah itu guru besar, apakah itu yang lainnya stakeholder, itu dipastikan supaya dimaksimalkan. Yang kedua juga kegiatan-kegiatan evaluasi turun ke lapangan, nah, itu dipastikan lebih dimaksimalkan lagi sampai dengan penugasan pansus ini selesai. Ya, bila mana perlu, kalau memang memerlukan lagi harus kita bekerja, nanti kita akan diskusi lagi untuk kita bisa bekerja lebih lanjut kan gitu dalam konteks diperpanjang atau apalah namanya kan gitu. Beliau sangat apresiasi setiap ada kegiatan-kegiatan yang sudah dipastikan melanggar tata ruang, melanggar perizinan, ya, melanggar daripada aset, itu sudah dipastikan harus ditindak tegas. Ya, ditindak tegas dengan cara diberhentikan sementara, dengan cara ditutup dan atau dibongkar. Itu beliau tadi arah-arahannya. Dan kita klasifikasikan mana yang akan tutup permanen, mana juga yang akan evaluasi dalam konteks untuk bisa kita memberikan manfaat lah buat Bali, kan itu. Yang kedua, beliau juga berpesan bahwa kita tidak anti investasi. Kita welcome untuk menerima investasi dari manapun, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Dengan catatan, ya, dengan prinsip tidak boleh melanggar aturan. Tidak boleh melanggar aturan yang ada, peraturan perizinan, peraturan tata ruang, dan lainnya. Jadi kami sampaikan kalau kita bicara regulasi panjang, ya, jadi singkat-singkatnya begitu. Jadi beliau tidak anti investasi, tapi kita harus membangun Bali ini secara terukur. Karena sudah ada tatanan regulasi, ya, ada 100 tahun haluan Bali ke depan, 1 abad itu kita terus evaluasi Bali ini untuk kepentingan anak cucu kita ke depan, sudah ada regulasinya ya dari pihak eksekutif dari Pak Gubernur. Yang kedua, filosofi Nangun Sarketih Loke Bali. Itu prinsip harus ditegakkan. Yang ketiga, prinsip-prinsip kearifan lokal, Trita Karana dan sebagainya. Dipastikan harus dijaga. Ya, yang terakhir, seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk perda, ya, dalam konteks pengawasan DPR dipastikan untuk betul-betul dijalankan secara terukur. Karena DPRD Provinsi Bali, sebagaimana kita ketahui, menjalankan fungsi legislasi, membuat daripada aturan itu, fungsi budgeting, kita bagaimana menetapkan 1 tahun anggaran, dan kemudian fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini diminta untuk berjalan terus untuk menjaga perda-perda yang sudah dibuat oleh Provinsi Bali, yang memang breakdown daripada undang-undang yang ada. Misalnya, perda tata ruang, perda pesisir dan pulau-pulau kecil, perda kearifan lokal harus menjaga ketinggian bangunan, perda lingkungan dan sebagainya dipastikan harus diawasi terus itu. Tidak henti-hentinya dalam konteks pengawasan DPR ya. Kemudian yang terakhir bahwa beliau akan membackup betul, menjaga betul titik-titik yang sudah dilakukan oleh evaluasi oleh Pansus. Ya, kita bisa tahu bahwa evaluasi daripada
aliran daerah sungai. Ya, itu dari sungai-sungai yang besar yang dari hulu ke hilir itu dipastikan bahwa ruang-ruang mengalirnya air itu betul-betul dijaga. Karena sudah ada aturannya dari Kementerian PU bahwa sepis ruang di sungai itu 3 sampai 5 meter. Sepadannya itu. Ya, tidak boleh ada aktivitas. Nah, ketika itu ada kemudian aktivitas yang dalam arti penyempitan sungai atau menutup ruang akan dievaluasi dan kita minta supaya BWS untuk menginventarisasi itu, kemudian memberikan evaluasi terhadap regulasinya, ya, dan sebagainya. Nah, itu aliran air dari hulu ke hilir. Bahkan kita diminta untuk pansus ini bergerak terus di hulunya, di mana titik-titik evaluasi atau kegundulan hutan-hutan itu, ya. Jadi itu di mana nanti itu kita diminta turun juga ke hulu ya, supaya jangan sampai seperti ada evaluasi sudah kira-kira sisa ruang itu seperti disampaikan 3%. Nah, ini apa sebabnya sampai hilang ya? Dari ruang-ruang hutan itu. Kemudian juga evaluasi terhadap alih fungsi lahan yang kita sudah lakukan di mana-mana sidak, yang kemudian juga ada penutupan di wilayah kegiatan di Magnum, ada kegiatan di hilir, bahkan itu di hutan bakau, itu dipastikan, ditegaskan di mangrove ini kembalikan fungsinya seperti semula. Artinya jalan air yang kita evaluasi ini terkait daripada hujan deras besar sekali, ya, kemudian air yang mengalir melalui das dan sampai kepada hilirnya ini hutan bakau, hutan mangrove itu dipastikan supaya hutan ini kembali sebagaimana fungsi awal. Apakah tahura yang dikuasai oleh pemerintah provinsi ataupun tahura atau mangrove yang memang menjadi regulasi pusat. Bahkan ada juga tanah-tanah yang dimiliki warga yang di sekitar mangrove yang dulunya memang mangrove, ya, itu dipastikan tidak boleh dialihfungsikan, tidak boleh disertifikatkan, ya. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan pembangunan di wilayah itu, karena itu ada ruang terbuka sebagai green belt Bali dalam konteks Badung dan Kota Denpasar, itu air mengalir ya lewat bakau-bakau itu sampai kepada laut. Kalau itu bisa kita fungsikan maksimal, alhamdulillah Sungkare tidak ada terjadi banjir di daerah selatan yang kita lihat tadi itu kan, di daerah selatan ini hampir tergenang semua oleh air, termasuk di underpass. Kan kita lihat bahwa banyak mobil hanyut, banyak korban, bahkan korban juga ditemukan di daerah selatan itu. Maka itu dipastikan difungsikan kembali. Dasar pertimbangan mengapa itu tidak boleh disertifikatkan, sesuai dengan Undang-Undang 27 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perdanya ya mengatur dalam pasal 32 dan seterusnya itu tidak boleh disertifikatkan. Tidak boleh dilakukan reklamasi. Karena kalau sudah penutupan, pengerasan daripada wilayah air itu, pasti ada kegiatan reklamasi. Itu tidak boleh, sudah ada aturannya. Tidak boleh potong mangrove. Karena kalau ada potong mangrove itu ada pidananya juga. Ya, kalau kita lihat Undang-Undang 27 2007 itu ancaman pidananya 2 tahun sampai 10 tahun. Ya, ada sanksi juga denda 2 miliar sampai 10 miliar. Semuanya itu ada aturannya. Ya, ketika kemudian ada aturan di bawahnya, detail tata ruang yang memberikan ruang itu sudah tidak benar, karena tidak boleh bertentangan hukum yang lebih tinggi. Artinya bisa dibatalkan. Ya, nah, tetap acuannya kita pada undang-undang dan perda. Oleh karena itu juga kalau terkait pensertifikatan juga sudah ada aturannya, kita mempunyai perda tata ruang pesisir dan pulau kecil. Tidak boleh itu disertifikatkan. Maka itu seluruhnya itu diminta evaluasi. Dikembalikan fungsi mangrove ini, apakah milik perorangan, apakah kemudian milik daripada pemerintah, ya itu dipastikan supaya difungsikan kembali sesuai dengan mangrove atau tahura. Ya, kita tidak berbicara kepemilikan siapapun, yang penting wilayah itu adalah wilayah resapan air, wilayah konservasi, ya yang memang sudah wajib aturannya itu tidak boleh dialihfungsikan. Ya. Kira-kira itu dulu sebagai laporan kami. Pak Gubernur akan terus memantau kegiatan Pansus. Bahkan beliau dengan jajarannya siap membackup
Mereka kemudian membackup dengan cara seluruh opini terkait sebagai tim asistensi, sebagai tim yang memang membackup kerja-kerja Pansus, ya, termasuk juga pejabat-pejabat provinsi yang ada di sekretariatan. Ya, itu sebagai bentuk kerjasama kita, kolaborasi bersama kita untuk bisa kita mengembalikan fungsi semula sehingga untuk supaya mengantisipasi lagi ketika ada banjir ke depan, ada curah hujan yang sangat tinggi, paling tidak sudah tidak seperti yang kemarin. Sementara itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kalau ada Pak Oke silakan mau nyampaikan tambahan, boleh. Bapak Sekwan juga kalau ada. Ya. Seperti itu, terima kasih atas waktunya.